Oke, selamat sore teman-teman, bersama saya lagi Yaya Duta. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun YouTube saya untuk wawasan pertanian yang lebih banyak lagi. Untuk kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang pestisida. Apa sih pestisida itu? Jadi pestisida itu dibagi di dua huruf atau pes itu adalah hama, sida adalah pembasmi. Jadi pestisida itu adalah pembasmi hama. Tapi pestisida itu banyak jenis-jenisnya teman-teman, ada insektisida, rodentisida, herbisida, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari pestisida itu adalah insektisida. Jadi kalau teman-teman nanti lihat bagai merek yang namanya insektisida, berarti itu racun untuk serangga teman-teman. Jadi di sini tertera merek. Nah, di sini ada mereknya teman-teman. Di sini ada bahan aktif nih, bahan aktif Propylpropyl Spimametrin. Kalau merek banyak jenis merek, tapi kalau bahan aktif sama aja teman-teman. Ini Propylpropyl Spimametrin nih teman-teman, ini berarti masuknya insektisida. Tinggal dibaca lagi di sini, insektisida tuh teman-teman, insektisida. Jadi insektisida itu kalau insek berarti untuk hama ya teman-teman. Nah, seperti ini juga ada tuh mereknya dan bahan aktifnya tuh. Bahan aktifnya di bawah, bahan aktif. Sesudah bahan aktif nanti ada tulisan insektisida. Insektisida, kalau insektisida untuk hama. Jadi semua insek itu untuk hama teman-teman. Selain insektisida, di sini juga kita lihat ada rodentisida. Kalau rodentisida itu adalah roden itu untuk tikus teman-teman, racun tikus. Jadi roden itu tikus. Nah, seperti ini teman-teman. Ada merek, ada bahan aktif di bawahnya, tapi tulisnya rodentisida. Berarti kalau rodentisida untuk tikus, racun tikus ya teman-teman. Selain rodentisida, insektisida, rodentisida, di sini juga pasti ada yang namanya fungisida teman-teman. Kalau fungisida berarti berfungsi untuk jamur ya. Fungisida kita nanti cari dulu fungisida yang ada di sini apa ya. Nah, ini insektisida. Nah, ini fungisida teman-teman. Jadi fungisida itu khusus jamur. Jadi apa sih bedanya insek sama fungisida? Kalau insektisida itu untuk hama, kalau hama itu yang terlihat. Jadi ada binatang yang terlihat. Kalau fungisida itu penyakit, jadi yang tidak terlihat. Misalkan keresek, blas, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini fungisida teman-teman. Sesudah fungisida kita lihat pasti ada yang namanya herbisida. Kalau herbisida ini adalah untuk rumput teman-teman, racun untuk rumput, namanya herbisida. Kalau ini merek, ini herbisida. Kalau di dalamnya pasti ada bahan aktif teman-teman. Nah, bahan aktifnya seperti ini bahan aktif nih, ini merek, ini jenis pestisidanya apa, berarti ini pestisida herbisida, berarti ini untuk rumput. Jadi teman-teman tinggal baca aja di kolom bawahnya, berarti ini juga nih merek, ini herbisida. Dan di bawahnya pasti ada bahan aktifnya juga. Nah, untuk teman-teman lebih jeli-jeli aja, lihat bahan aktifnya apa, mereknya apa, harga ya tinggal sesuaikan. Yang penting kita cari nanti bahan aktif. Ini herbisida ya, insektisida sudah, herbisida sudah, rodentisida sudah, fungisida sudah. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ada juga yang namanya moluktisida teman-teman. Kalau moluktisida itu biasanya racun moluska atau untuk keong-keongan teman-teman. Cuma saya di sini nanti lihat dulu apakah ada racun untuk moluktisida. Ada moluktisida ya, untuk biasanya tepung kebanyakan. Moluktisida. Kalau moluktisida pokoknya nanti sama aja teman-teman, lihat dari merek, bahan aktif, sesudah merek, bahan aktif kita cari di bawahnya. Itu namanya moluktisida, pokoknya itu untuk keong-keongan teman-teman. Coba kayaknya ya, pokoknya seperti itu. Nah, kalau ini hormon teman-teman. Kalau hormon fungsionalnya itu bukan kategori di insek, rodentisida, dan lain sebagainya. Jadi hormon itu zat perangsang tumbuh masuknya teman-teman. Kalau ini hormon nih, asam gibberellat, ini auksin untuk anakan, seperti itu hormon, jenis hormon. Dan ada juga jenis pupuk. Kalau pupuk nanti kita lihat untuk pemupukan itu ada yang namanya pupuk makro dan mikro teman-teman. Nah, ini jenis pupuknya. Kalau pemupukan kita juga harus melihat pupuknya jenis apa nih. Magnesium sulfur tuh ada tuh.
Dan ini kandungannya apa, kita lihat juga kandungannya. Nah di bawahnya tuh unsur hara, nitrogen, kalsium. Berarti kalsiumnya lebih tinggi, berarti dia untuk pembuahan nanti. Kalau N-nya kecil, kalsiumnya tinggi untuk pembuahan. Kalau kalsiumnya kecil, N-nya tinggi, berarti itu untuk pertumbuhan teman-teman. Kalau di pupuk itu, pupuknya seperti itu. Kalau pupuk makro itu NP dan K, kalau mikro dan lain sebagainya Mg, SiO2 dan lain sebagainya teman-teman. Seperti itu. Nah selain itu, kemarin juga ada komentar ke saya, bagaimana sih cara menghitungnya seperti itu, minta dituliskan katanya Pak untuk cara menghitung dosis atau konsentrasi. Ya di sini saya buat, dan saya ada beberapa contoh kemasan juga di sini. Nah untuk menentukan dosis atau konsentrasi, jadi kita lihat dulu kemasan. Sesudah kita melihat kemasan, kita tahu ini kan bahan aktif teman-teman. Kemasan bahan aktif. Sesudah itu kita lihat label dari belakangnya. Nah, label di belakangnya biasanya ada tulisan tuh teman-teman. Jadi untuk kurang coklat 0,5 mili konsentrasinya sampai 1 mili per liter air. Berarti kalau ukur untuk konsentrasi berarti 1 mili untuk per tangki, kalau kali 16 berarti 16 mili. Tapi menurut saya itu kurang kuat kalau menggunakan konsentrasi teman-teman. Jadi kita kejarnya ke dosis. Dosisnya itu 0,25 teman-teman sampai 0,5. Jadi per hektar. Jadi teman-teman ini bisa per hektar 0,5 per hektar liter, berarti ini kan 25 sampai 0,5, ini 400 mili ini kemasan ini teman-teman. Jadi saya akan hitung bagaimana sih cara menghitung per hektar untuk mencari konsentrasi. Jadi seperti ini rumusnya, yaitu teman-teman kemasannya 400 gram, kemasan dibagi tangki per hektar. Misalkan tangki per hektar itu 10 tangki 10 tangki per hektar, jadi sama dengan 40 mili per tangki teman-teman, tangki. Nah seperti ini. Jadi dalam menentukan konsentrasi, jadi kemasan dibagi tangki per hektar, baru ini masuk konsentrasi. Seperti itu teman-teman. Kalau dosis itu kebutuhan pestisida per hektar. Jadi kalau dosis itu sudah ditentukan oleh kemasan. Kalau dibagi konsentrasi berarti kita tinggal bagi per tangkinya aja, bagi 12 atau berapa. Jadi rumusnya seperti ini. Kalau BPMC emang umumnya untuk konsentrasi 40 mili per tangki. Itu udah kuat. Nah, di sini saya juga mencontohkan Dimehipo teman-teman. Dimehipo bagaimana sih menentukan konsentrasi untuk Dimehipo. Nah, di sini banyak juga teman-teman. Rangkaiannya seperti apa? Seperti ini. Ya, banyak. Tapi saya di sini rekom untuk padi. Kalau untuk padi, jenis padi Dimehipo itu sebenarnya dosisnya itu 2 liter untuk per hektar biasanya teman-teman, 2 liter per hektar. Tapi di sini saya akan menentukan konsentrasinya aja teman-teman. Konsentrasi misalkan saya di sini memakai 1 liter. 1 liter kadang-kadang tangki di lapangan itu kalau 2 liter 2000 dibagi misalkan 10 tangki misalkan 2 liter itu kan 2000 mili teman-teman, dibagi 10 jadi kebanyakan teman-teman. Jadi per tangkinya itu 200, itu kebanyakan menurut saya, kebanyakan itu sangat kebanyakan, nanti overdosis. Jadi menentukannya seperti ini teman-teman. 1 liter kalau 10 tangki, 1 liter berarti 1000 mili dibagi 10 tangki sama dengan berarti 100 mili per tangki teman-teman. Nah inilah konsentrasi untuk padi, jadi 100 mili per tangki tepatnya untuk Dimehipo. Kalau 200 untuk tanaman padi yang direkomendasikan Dimehipo itu harus 200 mili, tapi kita harus jeli kebutuhan per tangki per hektarnya itu berapa. Biasanya per tangki per hektarnya di sini ditulis teman-teman untuk kebutuhan tangki per hektar. Seperti ini. Di sini kalibrasinya volume semprot. Jadi volume semprotnya harus 400. Kalau di sini mohon maaf agak kurang fokus karena cuaca, jadi 400 di sini 400. Berarti di sininya
dibagi 400 itu kalau tangki 20 liter, tangki 20 liter itu 400. Berarti teman-teman di sini ya tulis 20, tetap aja rumusnya konsentrasinya itu akan muncul 100 ml per tangki. Jadi perhitungan seperti ini. Jadi kalau memang DME-HIPO harus menggunakan 2 liter, tapi teman-teman harus lihat volume semprotnya berapa. Jadi jangan dilihat 2 liternya aja, kalau dibagi 10 tangki, nanti teman-teman dibagi 10 tangki, jadi 200 itu nanti kebanyakan. Kalau 200 atau lihat volume semprotnya harus 20 tangki, berarti kan jatuhnya itu masih 100 ml per tangki. Jadi konsentrasi untuk DME-HIPO itu 100 ml per tangki, teman-teman. Kalau masih tanaman kecil, tanaman di bawah 30 hari itu cuma bisa pakai 70 ml juga bisa, teman-teman. Gak usah 100. Kalau 100 itu di atas 30 hari, kalau DME-HIPO bisa. Nah, seperti itu perhitungannya, teman-teman. Jadi rumusnya untuk konsentrasi, yaitu konsentrasi kemasan dibagi tangki per hektar Nah, kemasan dibagi tangki per hektar, jadi itu masuknya sama dengan konsentrasi per tangki. Kemasan dibagi tangki per hektar berdasarkan konsentrasi. Seperti itu, teman-teman. Kalau untuk dosis itu kebutuhan pestisida per hektar. Tapi lebih jeli lagi seperti tadi, lihat lagi ketika ini harus menggunakan 200 liter per hektar, tapi kita harus lihat volume semprotnya. Terkadang itu tidak match dengan volume semprot ketika kita di lapangan. Harusnya 20 tangki, kita kebanyakan petani itu kan cepat nyemprotnya kadang 10 tangki. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Jadi gunakan tetap konsentrasinya, teman-teman, 100 ml per tangki. Ya, cukup sekian dari saya wawasan kali ini, teman-teman, untuk pengenalan pestisida dan sebagainya. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun YouTube saya untuk wawasan pertanian yang lebih banyak lagi. Salam petani Indonesia.